Selamat malam, Ibu Bapak dan anak-anakku sekalian. Kembali kita berjumpa dalam doa malam Selasa 7 Desember 2021 bersama saya Yoel Muun Indrasmoro. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Mampukan kami merenungkannya dan akhirnya boleh melakukannya dalam kebenaran Tuhan sendiri. Amin. Mazmur 126 merupakan bacaan leksionari pada hari ini. Nyanyian Siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Demikianlah pengakuan pemazmur, ibu bapak dan anak-anakku sekalian. Ini jugalah pengakuan umat Israel berkait dengan kepulangan mereka dari pembuangan di Babel. Seperti mimpi rasanya. Siapa sangka Kores, Raja Media Persia yang berhasil menaklukkan Babel, memperkenankan orang buangan itu kembali ke Yerusalem. Inilah kisah kemerdekaan Israel kedua. Jika pada kisah kemerdekaan pertama mereka dipimpin Musa, maka pada kemerdekaan kedua, mau tidak mau, mereka mengakui kepemimpinan Kores, orang asing itu. Jika pada kisah pertama Musa berulang kali bernegosiasi dengan Firaun, maka pada kisah kedua tak ada negosiasi. Koreslah yang merintahkan umat Israel untuk pulang membangun Yerusalem. Orang Israel mungkin mengharapkan tapi tak pernah memintanya. Tak heran mereka seperti bermimpi. Dalam mata iman, ibu bapak dan anak-anakku, Israel mengakui bahwa Allah telah menjadikan Kores sebagai alatnya. Kisah kemerdekaan kedua itu merupakan tindakan Allah semata. Tak hanya Israel, bangsa-bangsa lain pun mengakui bahwa kepulangan Israel merupakan anugerah. Jika Allah berkehendak, tak ada yang mampu menggagalkannya. Kisah kepulangan itu pula lah yang membuat orang Israel pada masa selanjutnya berani memohon. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Pada musim hujan, batang air yang kering secara tiba-tiba dapat menjadi aliran air. Ini merupakan kejadian yang indah dan ajaib, terutama karena terjadi di padang gurun. Dan ini hanya mungkin kalau Allah melakukannya ketika Dia menurunkan hujan. Bagaimana dengan kita, ibu bapak dan anak-anakku? Adakah peristiwa-peristiwa pada masa lampau yang membuat kita terpana dan berkata seperti mimpi rasanya? Ketika harapan menjadi kenyataan, sewaktu keinginan menjadi peristiwa. Sesungguhnya semua itu adalah karya Allah. Dan karena itu kita masih boleh berani berharap, juga berseru, Tuhan pulihkanlah kami. Mengapa? Sebab kita adalah milik-Nya.
yang telah ditebus oleh darah-Nya sendiri. Berharap kepada Allah menjadi sebuah keniscayaan. Sekali lagi, karena kita adalah milik Allah. Amin. Mari kita berdoa dengan Kidung Jemaat 445. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka. Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia penolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan, tolong ku yang lemah. Setiamu kokoh selamanya. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jalan sedih nanti berhenti. Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia, purna sukacita. Haleluya. Amin. Ibu bapa dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita sudah berdoa. Mari kita beristirahat malam ini dan mohon berkat Tuhan agar besok kita boleh bangun menyambut berkat-berkat Tuhan. Tuhan menemani.